Yoho, apa kabar nakama semuanya? Mungkin nakama sudah menunggu waktu yang cukup lama untuk pembahasan detail yang terkait dengan One Piece chapter 1011. Ya, kami mohon maaf karena naskah tentang Kaido serta Vegapunk yang bertotal 4 video itu sudah selesai digarap sejak lama, sehingga mau tidak mau naskah ini harus menunggu antrian. Hal pertama dari manga One Piece chapter 1011 yang ingin kami bicarakan adalah tentang Big Mom dan sifat baik hatinya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Yonko Big Mom. Ia adalah bajak laut bertemakan keluarga. Big Mom adalah seorang wanita dengan kekuatan yang mungkin setara dengan Kaido. Namun beberapa orang menganggap bahwa Big Mom memiliki kekuatan yang di atas Kaido. Apakah Big Mom sebaik ini? Dari dulu Big Mom dikenal sebagai bajak laut yang kejam. Jangankan ke orang yang tidak dikenal, Big Mom pada anggota keluarganya saja berperilaku menakutkan. Lalu di Wano Kuni, Big Mom terkena amnesia karena ia terjebur ke lautan. Ketika Big Mom amnesia, nama yang Oda beri pada Big Mom adalah Olin. Sehingga dari sini, mari kita sebut Big Mom yang baik ini adalah Olin. Olin pernah diberi Oshiruko di kota Okobore. Ia sangat berterima kasih pada mereka yang telah memberi Big Mom Oshiruko dan memperlakukan Big Mom dengan baik. Bahkan ketika dirinya masih amnesia, Big Mom berniat untuk membawakan Oshiruko pada desa yang telah memberikannya Oshiruko. Di masa kecil Big Mom merupakan anak yang baik. Ia pernah memiliki niatan untuk menjadikan serigala dan beruang menjadi teman. Namun yang kita semua tahu, Big Mom pernah menampar beruang 1 kali karena beruang malah membunuh serigala. Namun tamparan Big Mom itu malah membuat sang beruang mati. Masih di One Piece chapter 866. Di sini ada orang yang bercerita, kau belum tahu, dia berkelahi dengan Eiri. Jadi ceritanya ada nyamuk yang hinggap di tubuh Eiri. Lalu Lin ini berniat untuk menepuk nyamuk tersebut. Namun ia malah membuat beberapa tulang Eiri patah. Kemudian Big Mom juga pernah berniat menghilangkan persendian tambahan salah satu temannya. Big Mom pikir itu akan membantu temannya tersebut, padahal kenyataannya itu malah menyakiti temannya. Big Mom juga pernah berniat menghilangkan sirip pada manusia ikan, yang kemudian ia dijelaskan oleh Mother Carmel bahwa itu merupakan bagian tubuh dari manusia ikan. Dari 4 kejadian tadi, Big Mom sebenarnya memiliki niatan yang baik, namun cara yang ia lakukan salah. Entah karena ia memang masih kecil sehingga otaknya belum berjalan sempurna atau bagaimana. Namun jika pikiran Big Mom seperti itu, bisa saja ia membuat beberapa orang mati dengan anggapan bahwa Big Mom telah menidurkan mereka. Dan mungkin nakama bertanya, apakah sifat Big Mom yang baik namun caranya salah itu hanya di masa kecil saja? Menurut kami tidak. Sifat seperti ini terbawa hingga ia dewasa. Ketika dirinya sampai di penjara Udon, yakni Olin, kita semua tahu bahwa Oshiruko-nya telah dimakan semua oleh Monkey D. Luffy. Tanpa mendengar penjelasan Monkey D. Luffy, tanpa memahami perspektif orang lain, Olin langsung menyerang Luffy, yang bahkan Luffy dan kakek Hyogoro sampai terlempar keluar arena waktu itu. Nyawa mereka benar-benar terancam karena ulah Big Mom. Tindakan yang selama ini Big Mom ambil hanyalah tindakan yang menurut perspektif dirinya baik. Ia tidak pernah memikirkan perspektif orang lain, dan sifat itu melekat hingga ia berusia setua sekarang. Poin ini bertambah kuat setelah kita disuguhkan One Piece chapter 1011. Setelah kita tahu bahwa ingatan Big Mom telah kembali, namun ia masih bisa ingat apa saja yang terjadi ketika dirinya hilang ingatan. Big Mom di hadapan Otama adalah sosok yang baik. Sosok Big Mom berhati hangat. Ia bahkan berkata pada Bejuan bahwa di dalam bajak laut yang kelam sekalipun ada yang namanya balas budi. Menarik. Arti keluarga. Big Mom memiliki pikiran yang baik di otaknya. Namun seperti yang kami katakan barusan, setiap tindakan yang ia lakukan malah menjadikan niat baiknya itu menjadi sesuatu yang salah. Seperti contoh dasarnya adalah keluarga.
Big Mom adalah bajak laut dengan kebanyakan anggotanya adalah anak-anaknya. Jika kita membicarakan keluarga, rasanya tidak afdol jika kita tidak membandingkannya dengan keluarga milik Shirohige. Impian yang dimiliki oleh Shirohige adalah memiliki keluarga. Ia memungut anak yatim piatu, merawat mereka, menerima mereka tanpa memandang latar belakang apa yang mereka miliki. Dan kehangatan keluarga yang dibuat oleh Shirohige dibandingkan dengan Big Mom ini sangat berbeda jauh. Di keluarga Shirohige, Shirohige memanggil anak-anaknya dengan sebutan anakku. Shirohige seperti merangkul anak-anaknya. Shirohige bahkan menerima port gas di S ke dalam keluarganya. Padahal S adalah rival dari Shirohige. Dan di awal-awal S malah berniat untuk membunuh Shirohige. Shirohige sendiri tetap berbuat baik meski Sigurd adalah orang yang telah menusuknya. Shirohige tetap memeluk Sigurd waktu itu. Maksud kami, antara anak dan ayah di sini tidak berkaitan dengan rasa tertekan. Mereka justru seperti keluarga beneran. Berbanding terbalik dengan Big Mom, meskipun ia memiliki keluarga biologis, anak-anak Big Mom malah lebih tertekan pada ibunya. Anak-anak Big Mom sedari kecil disuruh mengabdi. Bahkan setelah dilihat-lihat, Big Mom melahirkan anak-anaknya untuk membuat anak-anaknya membantu Big Mom mencapai tujuannya. Ya, itu sah-sah saja. Tapi jika kita melihat Shirohige membuat keluarga untuk saling membantu satu sama lain. Shirohige membuat keluarga bukan untuk kepentingan pribadi Shirohige. Lalu Big Mom, ia bahkan melahirkan Puding dengan tujuan agar Puding bisa membacakan poneglyph untuknya. Big Mom menyuruh Lola untuk menikah dengan Pangeran Elbaf agar bisa memperkuat bajak laut miliknya. Ya, dari tindakan Big Mom yang menyuruh dengan paksa Lola ini, lagi-lagi Big Mom tidak memikirkan perspektif orang lain. Yang ia lihat hanyalah perspektif dirinya sendiri saja. Apakah Big Mom adalah Luffy? Luffy juga pernah mengalami hal yang sama seperti Big Mom ini, yakni bertindak tanpa mendengar dulu perspektif orang lain. Hal ini terjadi di One Piece chapter 107. Waktu itu kelompok kru topi jerami mendarat di pulau Whiskey Peak. Warga Whiskey Peak waktu itu menyambut dengan baik kelompok kru topi jerami. Mereka bahkan membuat pesta untuk kedatangan kru topi jerami, menyuguhkan banyak sekali daging dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya, di malam hari ketika kru topi jerami tertidur setelah pesta, warga Whiskey Peak ternyata tidak sebaik itu. Bahkan mereka bukan warga biasa. Mereka adalah bagian dari Bark Works, yang mana niatan warga untuk mengambil kepala Luffy itu dipecahkan oleh Roronoa Zoro. Dan Zoro solo squad melawan warga yang ada di sana. Setelah Zoro menyelesaikan pertarungannya, Luffy terbangun. Dan tindakan yang Luffy lakukan di sini adalah Luffy tidak ingin mendengar alasan Zoro dan langsung mengajak duel Roronoa Zoro. Luffy berpendapat bahwa mereka telah baik kepada kita. Namun kenapa Zoro malah menghabisinya? Yang karena itulah terjadi duel antara Luffy dan Zoro. Dan sifat Luffy yang tidak ingin mendengar perspektif orang lain ini memiliki karakter yang sama dengan Big Mom atau Charlotte Linlin. Sehingga kesimpulannya, Big Mom adalah orang baik dengan tindakan yang tidak sejalan dengan niat baiknya. Kami pikir banyak option yang Oda miliki untuk karakter Big Mom ini. Karena sejatinya, karakter Big Mom tidak bisa dinyatakan benar-benar salah. Karena karakter Big Mom dibuat berdasarkan sudut pandang miliknya. Big Mom memiliki sudut pandang bahwa ia melakukan sesuatu yang baik. Padahal sesuatu yang ia lakukan itu merugikan orang lain. Ini menjadi menarik. Karena sepertinya baru di villain Big Mom ini Eiichiro Oda membuat karakter dengan sifat yang sedemikian rupa. Pertanyaan yang terbesit di otak kami hanyalah, apakah di kemudian hari Big Mom akan mendapatkan perkembangan karakter menjadi orang yang bisa memahami sudut pandang orang lain? Mungkin kita akan bahas di lain video yang mana berkaitan dengan apakah arc Wano Kuni merupakan arc terakhir bagi Big Mom. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.